Oke, halo everyone, lagi bersama gue Aldo di channel YouTube Little Sama Official, channel terkecil dan terkeren cuy. Haha. Gimana? Udah nonton belum video-video kemarin? Seperti biasa tonton dulu video kemarin. Dah, jangan lama. Oke. Nih, konten kali ini gue pengen bikin konten nge-reaction tentang teman-teman kita. Kalau ini jangan diketawain tapi di respect. Kalau kalau ini gitu. Kalau misalnya mungkin dia mau kayak mau curhat tapi bingung sama siapa, akhirnya dia ngetik lah lewat HP-nya gitu dengan mengekspresikan perasaannya dia gitu kan. Sebelum masuk kontennya seperti jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, gue lupa kan, like, comment, sama share. Oke? Mau masuk kontennya langsung go to the content, bro. Konten pertama, cara mainnya laki-laki dan perempuan saat bercinta. Anjing, bercinta. Mau tahu fakta sesungguhnya? Hah, mau tahu gak tuh fakta sesungguhnya? Laki-laki selalu mudah untuk meninggalkan, tapi dia akan tetap kembali. Bentar. Oke, kita tonton aja dulu ya, baru gua ngoceh nih. Ini nggak bener nih asli. Perempuan berpikir 1000 kali untuk meninggalkan, tapi dia tidak akan pernah kembali. Eh, Seorang laki-laki, oh gue suka deh di counter-counter kayak gini nih. Seorang laki-laki tidak meninggalkan, dia hanya menjauhimu sementara, sebab ia bisa bisa saja berkata yang bisa merusak suasana. Benar, karena banyak masalah yang ada di pikirannya, umur orang tua, ekonomi, cita-cita dan masa depannya. Bagaimana dengan wanita? Wanita tidak akan meninggalkan sebab ia belum bisa dapat yang lebih darimu. Jika dia berani untuk meninggalkan, percayalah dia sudah dapat laki-laki yang berada di atasmu. Entah itu dari segi ekonomi, fisik, anjing, gue baca gitu. Atau yang lebih keren darimu. Tuh, aduh, lagi pilek mah. Ya, itu perbedaannya tuh kan. Gua misalkan lagi kayak gini nih, lagi susah nih. Gua bukannya mau ninggalin gitu. Tapi kalau misalnya gua ngomong udah apa ya, kita udah tahu jawaban si cewek ini nih bakal kayak gimana gimananya. Daripada kayak gitu, mendingan ya lu terserah deh mau ngomong apa, yang penting gua demi nyelamatin lu gitu. Kalau si cowok, kalau si cewek kan ninggalin, ah misalkan aku kayaknya kamu terlalu baik deh. Kata si cewek tuh biasanya tuh kan. Padahal mah dia udah dapet yang lebih baik dari lu. Tuh, makanya jangan terlalu dibegoin lah sama cewek lah. Next, buang gengsimu. Keren anjing, sorry banget nih gue lagi bilang. Nah, ini anak muda yang kayak gini contoh. Keren. Usah gengsi-gengsi. Daripada anak muda yang ya elah gayanya tinggi banget, pay letter di mana-mana ya kan, cicilan. Nih, keren kayak gini. Pain, si gengsi goblok tuh. Next, wanita ini kasih tahu kultur shock yang dialami waktu awal kerja di Jakarta. Uang 1 juta ngalir kayak air nggak ada rasanya. Ada, ada. Nih kita next lagi nih ya. Ketika perantauan pergi ke Jakarta dengan Jakarta yang begitu keras gitu, yang semuanya bakal bisa terjadi tanpa apa ya? Misalkan lu nggak terfikirkan itu, semua itu bakal terjadi di Jakarta gitu. Nah, lanjut. Tidur cuman 3 sampai 4 jam sehari itu udah biasa tuh. Malah ada yang nggak tidur, ada biasa. Dandannya pas nyampe kantor, nggak dari rumah. No, nggak dari rumah. Masuk kerja jam 10, berangkatnya dari jam 8, 2 jam. Sama, gue juga dulu pas gue kayak gitu. Jadi 2 jam sebelum apa? Jam masuk, itu gue berangkat gitu. Misalkan gue masuk jam 9, berangkat jam 7 gitu. Next. Nggak deket sama temen kantor itu wajar, bener banget. Gue mah kasih tahu malu ya, jangan bukan apa-apa ya, berteman boleh, tapi
Ya ada batasannya John, ya lu tahu sendiri lah, kan di depannya begini di belakangnya begitu, gua kan udah sering kasih tahu sama lu gitu. Ya emang namanya juga dunia kerja ya nggak ada yang tahu sikut-sikutannya gila emang, apalagi Jakarta kan, ibu kota metropolitan. Next, gaji 5 juta itu kecil, gila. Lu mau tau nggak kenapa kecil? Yang pertama, sebenarnya makanannya murah-murah sih, lebih ke banyak apa ya, ya namanya juga kita mau jajan mau self rewards kan, itu beda lah. Ya walaupun lu awet-awet ini tetap aja boros, belum kayak kendaraan lu misal lu bensin atau parkir, kalau kalian mungkin ada yang gratis atau dipotong per bulan ya kan. Tapi kan kalau misalkan lu si perusahaan ini kayak bekerja sama-sama orang gitu yang dipotong per bulan kan itu gila. Belum rokoknya kalau misalnya cowok, belum makan, belum ngekos kalau misalnya lu perantauan atau ngekos gitu kan. Ya sabar-sabar aja lah. Nanti juga pasti apa ya? Yang selalu gue inget sih, rezeki nggak bakal ketuker. Yang pertama, yang kedua itu pasti ada momennya, dan asal lu konsisten dan sabar aja. Menurut gue itu cuma dua tuh, konsisten sama sabar. Semua itu pasti bakal ada lah momennya yang dimana kayak, wah, gue udah ngelewatin ini ya gitu. Nanti lu pasti ketawa sama masa lalu ketika lu udah di atas. Jadi lu ngetawain ketika lu lagi susah gitu. Ngetawainnya bukan dalam artian ngetawain ngejek ya. Bahasanya ngetawain kayak terharu lah, kayak senyum gitu. Next. Aku gila kerja, yes, karena aku ingin tar. Aku gila kerja, yes, karena aku ingin membangun tata itu sendiri tanpa privilege. Aku gak malu menjadi yang berbeda dari anak muda. Betul. The one and only, berbeda dari yang lain. Ada satu-satunya yang masih sibuk gamenya, cintanya, maboknya. Aku berusaha upgrade kualitas diriku. Terus belajar hal yang aku gak pernah tahu sebelumnya. Itu adalah impian yang gak semua anak muda dapatkan. Benar. Malah, lu ketika lu diejek dari awal nih, misalkan nih. Lu lagi nongkrong nih, gue ejek, ya gila kerja lo gini-gini, gue dong main wanita gini. Ketika nanti lu udah berjalan nih, berjalan lu paling cepet gitu berjalan, temen lu ketinggalan, ngerasa tertinggal, langsung, kok lu cepet banget sih suksesnya gini-gini. Padahal kan dia ngiranya kita punya privilege lah, punya orang dalam lah. Padahal dia nggak nyadar ketika lu lagi berjuang dia malah asik-asikan ngentot sana sini anjing. Next, the last video. Gak ada yang bisa buat gue iri. Ah, salah satu keirian gue di dalam hidup yang gimana ya, yang ketika gue ngeliat orang lengkap gitu, gue nggak pernah ngerasain yang namanya seorang sosok bapak yang benar lah, ayah yang benar tuh kayak gimana. Gue nggak pernah ngeliat uh, punya seorang ayah itu apa sih gitu kan. uh, Iri pasti, jangan lu tanya, itu udah pasti. Kayak iri ngelihat eh, teman-teman kok bisa gitu, gua nggak bisa kayak ngambil rapot kok dia sama bapaknya, gua malah sama kakek gua bahkan atau nenek gua gitu kan, karena nyokap gua sibuk kerja gitu. Dan gua pernah dengar ada, ibaratnya ini kisah nyata gue, ada satu cerita gitu di mana temen gua, kalau soal ekonomi mungkin gua bukan menghina ya ini mah, tapi dia di bawah gua gitu kan. Nah, dia itu bilang sama gua, dulu harusnya bersyukur dong gitu, punya apa, setidaknya cukup lah, cukup gitu. Gue bilang, terus gue bilang gini, lu tuh kurang yang bersyukur gitu. Orang tua lu hidup dua aja udah harusnya bersyukur gitu, bukan bukan di mana yang lu harus malah ngeliatnya ke gua gitu. Lu jangan terlalu ngedanga lah, setidaknya ya lu lihat dulu sekeliling lu gitu. Terus gue bilang, gue gituin sama dia, orang tua lu masih hidup dua-duanya. Gue nggak kenal bokap dari kecil gitu, gue nggak tahu gimana rasanya ditemenin cukur ya kan, gue nggak tahu rasanya dikasih apa, di
semangatin lah atau ngerokok bareng mungkin pada saat udah umur-umur segini gitu. Gue nggak pernah ngerasain hal itu, tapi ya udahlah, jalanin aja. Nah juga hidup kan, gimana caranya kita bersyukur aja sih. Huh, berat, memang berat, tapi mau gimana? Toh kalau misalnya kita ngeluh pun nggak bakal bisa ngerubah nasib gitu. Yang bisa kita ngerubah nasib ialah dengan berusaha dan menghibur kalian semua. Oke, thank you John. Segitu aja konten dari gua. Kalau misalnya emang eh lu mau nambahin lagi atau nanti gimana gimananya, lu komen aja di bawah. Gua bakal ngebacain satu-satu, dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya, follow IG gua, TikTok dan dan lain-lainnya lah, sosial media. Oke, segitu aja konten dari gua, and happy watching.